Data diri pelapor seperti biasa, nama, jenis kelamin, nomor telepon, KTP, provinsi, kota domisili. Terus lagi kalian wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara benar lapor ke OJK atas semua pengaduan kalian agar langsung ditindaklanjuti. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, update lagi informasi ya. Ada komenan dari seorang teman di vlog YouTube saya, Mbak, payment ID ditunda, sudah diresmikan informasinya Mbak. Jadi saya coba untuk cari-cari informasinya, ternyata benar payment ID sudah ditunda, belum dibatalkan ya, ditunda. Jadi tidak akan rilis per 17 Agustus nanti karena dinilai masih banyak keriskanan dalam sistemnya yang mana ini bisa dibobol oleh para hacker-hacker. Nah, berikut informasi resminya teman-teman ya. Payment ID ditunda, BI siapkan sistem keamanan berlapis untuk proteksi data. Ini dari suaramerdeka.com. Bank BI resmi mengumumkan penundaan peluncuran Payment ID, sistem identitas pembayaran digital nasional yang semula dijadwalkan rilis pada 17 Agustus 2025. Payment ID direncanakan akan diperkenalkan mulai September 2025 dengan skema awal untuk mendukung distribusi bantuan sosial non-tunai dari pemerintah. Namun BI masih menunggu ketentuan resmi lebih lanjut dari pihak pemerintah terkait pelaksanaannya. Nah, nanti akan mulai September teman-teman ya, tapi lebih pastinya itu tergantung dari pemerintah. Nah, kita tunggu saja informasi selanjutnya ya. Tapi alhamdulillah sudah ditunda karena ini sangat riskan akan kebocoran data dan kehilangan uang. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sekali, semoga uang kita masih aman-aman saja dan kepercayaan masyarakat Indonesia masih tetap baik saja terhadap perbankan karena dilihat Payment ID ini akan diluncurkan oleh Bank BI atau pusatnya semua perbankan di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini segera dibatalkan karena sampai saat ini sistem di Indonesia belum pernah ada yang dikatakan baik menurut saya ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman yang update untuk pinjol-pinjol yang saat ini DC lapangannya 1 tapi sudah merangkap 3 pinjol. Nah, berikut informasinya ya. Infokan semoga dipin. Ada modal Livoji dan modal nasional itu satu agensi penagihan lapangan di daerah Jakarta. Ini dikonfirmasi langsung dari FC Modal Nasional yang belum lama ini datang ke tempat saya. Dia pegang data nasabah dari 3 pinjol tersebut. Cuma tenang, FC-nya sopan-sopan semuanya. Nah, berarti ini pihak ketiga yang datang ke tempat kakak ya, berarti setiap pinjolnya bekerja sama dengan satu agensi. Nah, jadi buat kalian informasi, Modal Nasional sudah ada di wilayah Jakarta ya. Nah, terima kasih kakak buat informasinya, sudah saya buatkan vlog. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi ada seorang teman saya yang mana perusahaannya ada di Jakarta. Jadi buat teman-teman semua yang ada di Jakarta, ingat, tidak semua kalian pasti akan didatangi DC. Tetapi untuk DC lapangannya itu ada, alias berarti random, antara 10 yang galbay, paling 2 atau 3 orang saja yang datangin ya. Jadi tidak usah terlalu kalian ambil pusing sekali, fokus saja untuk diri kalian. Yang penting kalian sudah tahu nih informasi ini. Jadi seandainya saya nanti datangin DC, saya sudah siap sedia akan melakukan ini gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi sekarang ini banyak yang informasi up ya. Mbak DC-nya Rucep sudah mulai keluar kondar. Mbak DC-nya Shopee bukan keluar kondar aja, semua kontak saya hampir yang saya hubungin itu mereka teror Mbak. Kemudian lagi ada Pundi Mbak, sekarang nerornya luar biasa. Bahkan ada seorang teman yang sampai hari ini selalu kirim semua ancaman DC-DC itu kepada saya untuk meyakinkan dirinya bahwa Mbak ini benar atau tidak Mbak, saya benar-benar ketakutan. Jadi kalau saya kelompokkan saat ini yang paling barbar itu pinjol-pinjolnya adalah yang pertama es pinjam, kemudian ada Pundi, kemudian rupiah cepat, kemudian aku laku, kemudian kredivo,
kemudian GoPayLater, dan yang terakhir itu adalah Superbank dan Alobank. Nah, itu beberapa pinjol-pinjol yang menurut saya sekarang ini barbar sekali. Kalau ada model seperti ini, apa yang terjadi di dunia perpinjolan, Mbak? Sebenarnya itu mereka sedang target, teman-teman ya. Seperti yang disebutkan oleh OJK, per Juli seharusnya sudah ada beberapa perusahaan pinjol yang harus di merger, yang memang sudah harus di stop usahanya, yang mungkin sudah tidak boleh menyeluruhkan pinjaman lagi. Nah, tetapi kemungkinan mereka masih diberikan dispensasi, sehingga inilah yang terjadi. Mereka benar-benar mengejar TKB 90 mereka agar di waktu 90 hari itu mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali, dan akhirnya mereka tidak jadi di merger ataupun dibekukan usahanya oleh OJK. Nah, tetapi dari segala macam ini kan terlalu banyak tuh ancaman-ancamannya, ya kan, yang membuat kita stres, kadang-kadang bingung ini mau laporannya kemana, ini harus seperti apa, apakah dibiarkan aja atau didiamkan saja. Nah, langkah pertama untuk pengaduan ke OJK bisa melalui WA OJK dengan nomor 0811 57 157 157. Tapi menurut pengalaman saya ketika saya coba untuk melaporkan segala bentuk aduan teman-teman yang saya wakilkan untuk lapor kepada nomor ini, ternyata sangat tidak efektif ya, karena dari nomor ini diarahkan untuk langsung menghubungi pinjolnya saja dan sangat bertele-tele ketika kita bertanya. Jadi saran dari saya mending tidak usah ke nomor ini lagi. Tetapi bagi kalian ada yang ingin mencoba, silahkan, mana tahu ingin tahu bentuk dari pengaduan OJK kalau lewat WA seperti apa. Itu langkah pertama ya. Nah, untuk langkah kedua, teman-teman bisa ketik di Google pengaduan yang dikeluarkan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, seperti ini yang keluar teman-teman ya, syarat pengaduan. Pengaduan secara otomatis akan diterima oleh PUJK atau pinjolnya. Mohon Bapak Ibu menyiapkan hal berikut yang wajib dicantumkan dan diunggah saat melakukan pengaduan melalui portal APPK. Pertama, alamat email yang aktif, nomor handphone yang terhubung dengan WA, nomor produk jasa keuangan yang digunakan atau nomor pinjolnya, tanggal kejadian saat memanfaatkan produk jasa keuangan, scan identitas, scan kronologi bermasalah serta bukti pendukung seperti buku tabungan, polis asuransi, perjanjian kredit, bukti transaksi dan sebagainya dalam satu file, scan surat pernyataan di atas materai bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses ataupun pernah diputuskan oleh lembaga arbitrasi atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya yang belum pernah difasilitasi oleh OJK. Kemudian dokumen tersebut dipersiapkan dalam bentuk file JPG, JPEG, GIF, PNG, PDF dengan ukuran maksimal 10 MB yang nantinya akan diunggah ke dalam APPK. Ya, setelah kalian punya segala buktinya, kemudian lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian bisa dengan masuk ke form pengaduan online, ikuti langkah-langkahnya, pilih permasalahan, isi data pribadi, ceritakan permasalahan Anda, unggah lampiran, dapatkan nomor layanan dan PIN. Nah, di sini ada pilih nama perusahaan, ini ada BPR dan segala macam, kita sebut ada kami. Nah, tapi tidak ada, berarti kalian cari dulu di Google nama perusahaan dari ada kami ini apa. Ya, jika tidak menemukannya, kalian bisa centang di sini, kemudian sektor perusahaannya apa, pilih pinjol, kemudian pilih produk jasa keuangannya. Di sini ada macam-macamnya, bisa kalian buat untuk pinjaman online. Vintage ya, pinjaman online penerima dana. Kemudian nomor produk ini bisa kalian cari di Google dengan nama pinjolnya. Terus itu kapan kalian pinjamnya, baru cari permasalahannya. Contoh misalnya penipuan, kemudian lagi ada bunga yang besar, kemudian dendanya dan segala macamnya. Kemudian setelah oke, klik lanjut. Nanti kalian akan diarahkan ke isi data pribadi. Lanjut lagi, kalian bisa menceritakan masalah kalian, singkat saja, yang penting jelas dan padat. Baru unggah lampiran, ini adalah unggah lampiran yang diminta, seperti bukti-bukti CCTV, terus lagi buku tabungan kalian, atau bentuk ancaman dari WA, email, serta ancaman kepada keluarga kalian, bisa dilampirkan semuanya di sini. Setelah lanjut, nanti kalian akan mendapatkan nomor layanan dan PIN, yang mana ini akan digunakan untuk mengecek apakah data kalian sudah diterima ataukah sudah diproses pengaduan kalian. Lanjut cara ketiga, ketik di Google IASC
OJK. Muncul seperti ini teman-teman ya. Buat laporan, Anda tertipu transaksi online, dipaksa mentransfer sejumlah uang dengan iming-iming hadiah. Lapor sekarang. Yang pertama, data diri pelapor. Seperti biasa, nama, jenis kelamin, nomor telepon, KTP, provinsi, kota domisili. Terus lagi kalian wajib kirimkan foto ataupun upload KTP kalian. Kemudian ceritakan kejadiannya. Kemudian jenis akun yang kalian gunakan pada saat transaksi, nama bank kalian, nomor rekening kalian, kemudian nama pelapor yang tertera pada akun bank ataupun nama kalian. Kemudian ceritakan kronologinya secara singkat, jelas, dan tepat. Kemudian biodata terlapor atau penipu. Nah, ini biodata penipunya, bisa namanya, kalau tidak ada nama kalian abaikan saja. Kemudian nomor teleponnya, kemudian jenis akun yang dia gunakan, transaksinya apa saja, Instagram, Shopee, TikTok, kemudian link sumbernya dari mana. Misalnya kalau Shopee berarti ada tuh linknya dari mana, kalian lampirkan di sini. Kemudian di sini kalian lampirkan rekening dari si penipu tersebut, mulai jenis akunnya apa, nama banknya, nomor rekeningnya, nama pelaku yang ada di bank tersebut. Kalau tidak ada, abaikan saja. Kemudian uang kalian yang hilang akibat penipuan tersebut, kemudian tanggal kronologinya berapa, kejadiannya jam berapa, kemudian bukti-buktinya dikirim seperti foto bukti kepemilikan akun Anda, foto buku tabungan, kemudian m-banking ataupun e-wallet di mana kejadian tersebut terjadi, kemudian bukti percakapan ini wajib ada ya, baik lewat WA ataupun SMS, kemudian bukti lainnya. Baru apabila nomor rekening dari si penipu itu lebih dari 1, kalian bisa tambahkan. Jika sudah cukup, baru kalian ajukan laporan. Nah, biasanya IASC ini lebih cepat untuk menangani laporan kalian karena banyak sekali uang-uang yang bisa diselamatkan, dan kalian wajib melaporkannya segera seketika kalian sadar bahwa kalian ditipu. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya harapkan buat teman-teman yang belum tahu, di save baik-baik semua informasinya. Jangan pernah minta bantuan kepada pihak ketiga hanya untuk melaporkan semua kelakuan DC. Yang penting kuncinya adalah kalian simpan semua bukti-buktinya. Kalau seandainya DC tahu dia tidak mau menyebut nama aplikasinya, cukup satu saja, blokir dan jangan difikirkan. Yang mau dia menyebutkan A, B, C sampai keluar semua kebun binatang, sampai keluar dia semua anggota tubuh yang mau dia dicaci maki, abaikan saja. Karena apa? Toh kita tidak saling kenal, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Mulai belajar cuek, mulai untuk kenali diri kalian. Jangan pernah membuat diri kalian stres dengan sesuatu yang belum pernah terjadi. Karena orang yang galbel lebih dari 3 tahun sampai hari ini itu banyak. Itu membuktikan bahwa mereka selamat, mereka safe, mereka bisa menghadapi ini semua, dan kalian juga harus bisa. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga semua yang saya sampaikan ini membuka mata dan pikiran kalian, makin membuat kalian semangat lagi, makin kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, dan kalian bisa hidup lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.